Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Catatan amal kita yang buruk, apakah bisa dihapus dari langkah kaki kita menuju masjid? Iya, itu cuman salah satu. Salah satu di antara sekian banyak cara menghapus amal keburukan. Apa? Dari satu sholat ke sholat berikutnya menghapus dosa. Dari Jumat ke Jumat berikutnya menghapus dosa. Dari satu umroh ke umroh berikutnya menghapus dosa. 2010 antum umroh, 2017 antum umroh lagi. Maka dosa-dosa antum dari 2010 sampai 2017 diampuni. Banyak sekali hal-hal yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Salah satunya tadi melangkahkan kaki ke masjid. Cara tadabbur Al-Quran yang benar itu bagaimana? Apakah dibantu dengan cara terjemahan arti? Tidak seperti itu ya. Jadi membaca itu ada yang tilawah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin, terus baca, konsentrasi di bacaan, panjang pendeknya dan seterusnya. Nah, ada kalanya dengan tadabbur. Misalnya antum ngajak orang tua antum masuk Islam misalnya, atau ngaji sunnah misalnya, sekeluarga nggak ada yang mau, antum sedih, antum tadabbur. Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah orang-orang yang engkau cintai. Terhibur kita. Rasulullah saja tidak bisa memberikan hidayah kepada paman-pamannya, kepada siapapun yang beliau cintai. Allah lah yang berhak memberikan hidayah. Jadi terhibur. Kira-kira begitu, tadabbur itu. Jadi merenungi sebuah ayat. Tentu kita sudah paham ayat itu. Bukan kemudian baca artinya, kan emang kalau baca artinya langsung paham? Belum tentu. Bisa paham, bisa tidak. Gitu ya. Bolehkah membeli emas untuk disimpan lalu dijual lagi saat harganya mahal? Saya tidak tahu ada larangannya. Yang ada larangannya apa? Ini kan urusan dunia ya. Nunggu contoh dari Rasul dan para sahabat, apa nunggu larangan? Nunggu larangan. Artinya, selagi tidak ada larangan dari Al-Quran dan Sunnah, ya boleh. Karena kan bukan ibadah mahdhah. Beda dengan ibadah mahdhah, jangan nunggu larangan, tapi nunggu contoh Rasul dan para sahabat pernah melakukan apa tidak. Kalau pernah berarti kita ikuti, kalau nggak pernah ya berarti batil. Pernahkah Rasul dan para sahabat berjamaah salat tarawih 2 kali di satu malam dalam satu masjid? Yang pertama habis isya, yang kedua menjelang sahur. Kalau pernah ya berarti boleh kita ikuti, kalau nggak pernah ya nggak boleh. Laukana khairan lasabakuna ilaihi. Nah, untuk emas ini kan masalah dunia, maka kita tunggu larangan. Mana larangannya? Kalau ada, tentu sami'na wa ata'na. Kalau nggak ada, berarti boleh. Yang ada larangan adalah membeli emas dengan cara kredit. Nah, ini ada larangan. Gitu. Emasnya sekarang, uangnya nanti. Atau uangnya sekarang, emasnya nanti. Ini tidak boleh. Ini dilarang.
Di masjid tempat saya tarawih 23 rakaat, bagaimana kalau saya ingin 11? Mudah. Karena antara imam dengan makmum niat sholatnya tidak harus sama. Maka imam niat tarawih, kita niat witir, bolehkah? Boleh. Abu Bakar pernah sholat sunat, makmumnya sholat asar atau duhur. Mu'ad bin Jabal pernah sholat sunat, makmumnya sholat isya. Rasulullah pernah sholat qashar, makmumnya sholat tamam, tidak qashar. Ini menunjukkan bahwa antara imam dengan makmum niat sholatnya tidak harus sama. Antum masuk ke masjid pas qomat asar, sementara antum belum sholat duhur karena macet total. Bolehkah antum sholat duhur di belakang imam yang sholat asar? Boleh. Boleh. Nah, dengan demikian mudah bagi antum untuk tetap mengikuti sunnah Nabi 11 rakaat, padahal imamnya 23 rakaat. Apakah menjelek-jelekkan MBG termasuk gibah terhadap pemerintah? Iya, kalau sekedar menjelek-jelekkan. Ya kita ini siapa sih? Nah, kecuali kita diminta masukannya, kita punya kritik, lebih baik begini, silakan. Kalau sekedar cacian, makian, hujatan karena kita kesel, buat apa? Buat apa? Kecuali memberikan masukan. Katanya sekarang kan mudah ya, bisalah ya untuk memberikan masukan. Zaman dulu kan sulit, apalagi memberikan masukan kepada seorang presiden ya tentu sulit. Nah sekarang ada jalan, ya lakukan. Bukan cacian, bukan makian. Nah, misalnya ada data, antum punya data keburukan-keburukan dari cara seperti ini, nah sampaikan. Gitu. Kita husnudzon saja kepada pemimpin kita, pejabat-pejabat kita, bahwa mereka mau baik. Ya, cuman dalam perjalanan kan nggak ada yang sempurna manusia. Maka jangan ada cacian, makian, hujatan, dan seterusnya. Bagaimana jika imam dan para makmum bersalam-salaman setelah salam? Jika antum diajak salaman, jangan menolak. Ini jadi fitnah. Ya. Yang penting antum tidak ngajak. Nah kalau antum ada kesempatan untuk ngasih tahu, silahkan. Kalau tidak ada kesempatan dan kita diajak salaman, jangan ditolak. Ya. Ini fitnah. Seorang muslim diajak salaman, nggak mau. Fitnah besar ini. Dan tentu ini yang akan dibesar-besarkan. Gitu. Mereka tidak mau tahu bahwa kita menganggap itu bid'ah, ya nggak mau tahu. Bukan kita ikut-ikutan berbuat bid'ah, tidak. Kecuali mereka zikir berjamaah, antum ikut-ikutan, itu ikut berbuat bid'ah. Ya, adapun salaman ya anggap saja husnudzon bahwa dia baru bertemu dengan kita, kan bukan dalam rangka, kalau bukan dalam rangka habis sholat kan boleh. Misalnya antum sudah 3 bulan nggak ketemu si fulan, ketemu sholat gitu, udah dapat 2 rakaat baru sadar, oh ini si fulan. Begitu salaman, bolehkah? Ya boleh gitu. Bukan dalam rangka habis sholat. Ya itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi